Dulu banyak sekali R4, R2 yang ditangkap di bandara. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam, disuruh push up. Sampai akhirnya saya telepon di rutenya Angkasa Pura II kalau tidak salah. Dan saya bacakan pasal sama dia bahwa itu termasuk pasal penyanderaan. Oke? Nah, yang menarik adalah pihak aplikator nggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push up, di beberapa tempat dipukuli. Mereka nggak peduli mobilnya rusak. Mereka tidak peduli SIM-nya habis. Mereka tidak peduli olinya kurang. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tidak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline itu dia urus poolnya, dia urus olinya, tabrakan dia bertanggung jawab, supirnya ditangkap, dia urus ke polisi dan sebagainya. Tapi keuntungannya sepertinya lebih besar yang online ini. Nah, kalau begini pimpinan, kalau kita nggak atur ini dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Dan menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur. Dulu kalau tidak salah pernah sempat 10% ya jatah aplikator itu kan. Dan dia naik terus 10, 15, 20. Dalam prakteknya di atas 20. Jika diizinkan pimpinan sambil kita menunggu proses revisi undang-undang ini, memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan kepada Menteri Perhubungan agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%. Kenapa nggak punya tanggung jawab apa-apa? Nggak punya pool, nggak punya montir, nggak ngurus ketangkap, nggak apa-apa segala macam, tiba-tiba dapat 20%. Kalau kita tidak atur ini, percayalah kita baik pada mereka, tapi berlaku tidak adil pada perusahaan angkutan yang lain.